Nah, selamat malam Pak Daud. Oke, Michael. Gimana kabarnya, Michael? Saya luar biasa. Pak Daud Kita sehat? doa dulu ya. Ya, kita Sehat. Kita doa dulu, Michael. Iya, Pak. Kumohon kekuatan Elohim bekerja. Kuasa Elohim bekerja. Bebaskan dari yang jahat. Bebaskan dari kutuk. Darah Yesus, hancurkan kutuk. Darah Yesus, hancurkan mantra. Darah Yesus, bebaskan. Roh setan, roh jahat, keluar. Kuasa Yesus Elohim bekerja. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Puji Hmm. Tuhan Pak Daud. Ya, mau Juga tanya apa, sehat semua? Michael? Sehat semua Pak Daud. Sehat, Michael. Nah, kemarin Pak Selasa Pak Daud bilang bahwa Pak Daud mau cerita tentang satu kota di apa itu Pak? Yang satu kota katanya kacau. Rubah suara. Nah, Ya. gimana? Itu pilkada waktu itu. Pilkada. Wow. Nah, waktu itu kejadiannya itu ada di daerah Sulawesi. Oke. Kota mana nggak boleh tahu ya, Pak? Ya. Sulawesi. Waktu itu saya ditelepon sama Pramono Edi Wibowo. Ya. Karena waktu itu dikasih tahu kalau Demokrat kalah di situ, maka selesai. Ya. Nah, waktu itu Pak Edi Wibowo beritahu teman-teman yang di Demokrat waktu itu termasuk Stephen Rumangkang. Stephen Rumangkang itu siapa ya, Pak? Nah, itu adalah salah satu orang penting Demokrat. Oh, oke. Nah, katanya gini. gini. Politik. Katanya Stephen Rumangkang. Katanya Pak Edi Wibowo, untuk mengatasi satu kota, nanti akan saya utus satu orang saja. Satu orang saja, pasukan hantu gitu. Siapa, Pak? Pasukan siluman gitu. Si hantu akan datang katanya gitu. Ya. Waktu itu mereka semua sudah nunggu di Sulawesi. Itu kejadiannya di Manado itu. Ya. Manado Sulawesi ya. Iya, Pak. Nah, itu pilihan waktu itu mau pilihan wali kota ya. Iya. Pilihan wali kota ya. Langsung waktu itu diberitahu bahwa calon dari Demokrat kemungkinan kalah. Makanya kalau sampai kalah selesai ini. Ya. Nah, langsung Pak Edi Wibowo ngomong gini, maka kita perlu si hantu untuk datang. Panggilannya hantu itu, pasukan siluman, pasukan hantu. Berapa orang orangnya? Nanti kalian tahu semua. Si hantu katanya. Gitu. Nah, waktu itu saya naik pesawat langsung datang ke Manado. Beritahu. Mereka kaget semua, Michael. Karena yang datang itu Daud Tony. Gue ngomong, loh ini pasukan hantu ya? Iya, ini si hantu. Pasukan siluman katanya. Oh, pasukan bayangan itu loh. Untuk cukup satu kota ini cukup satu orang aja. Untuk satu orang pasukan saya, dia bilang gitu. Satu personil aja katanya. Pasukan bayangan katanya. Haleluya. Itu Stephen Rumangkang bingung. Kok ini yang disebut pasukan bayangan dari Pramono Edi Wibowo kok hamba Tuhan? Oh, mereka tahu Pak Daud Kristen. Ini kan pasukan silumannya kok ini gitu loh. Nah waktu itu saya ketemu calon dari wali kota Demokrat di Manado. Ya. Langsung saya lihat kota Manado. Ya. Dan waktu itu kemungkinan akan terjadi namanya serangan fajar. Serangan apa, Pak? Serangan fajar. Oh, ya. Pagi-pagi. Serangan fajar itu kira-kira jam 2:30, jam 3, jam 4-an. Waktu itu dapat berita bahwa akan terjadi ya pastilah kalau pilihan kayak gitu kan ada hal-hal yang berbau money politik kan. Pasti. Banyak berbau money politik. Waktu itu langsung saya ngomong sama Jenderal, Pak Edi, saya sudah resign ini, sudah berhenti. Kok dipanggil-panggil? Oh, kalau tidak perlu kamu sekali, saya tidak akan panggil kamu turun lapangan. Ini statusnya Pak Daud waktu itu udah berhenti, Pak? Jadi sudah berhenti. Wow. Okay. Nah, langsung saya ngomong, baiklah. Karena jenderal yang meminta, apa yang diminta jenderal? Saya minta satu kota ini berubah untuk memenangkan wali kota dari Demokrat, calon wali kota Demokrat. Baik. Wow. Langsung saya ngomong,
Saya keliling. Nah, waktu itu langsung saya ngomong, saya minta siapkan semua mobil yang ada sirena. Loh, maksudnya gimana? Lakukan aja, Jenderal. Kan Jenderal percaya saya sebagai hantunya. Nah, sebagai pasukan siluman ya. Ya udah, kamu kan pasukan bayangan saya. Baik. Langsung saya koordinir berapa orang. Saya ngomong kira-kira nanti jam 2:30, jam 3, jam 4. Pagi subuh sirene bunyikan semua seluruh kota. Nah, supaya kalau ada money politik ngedrop uang takut ada bunyi sirene. Iya. Langsung saya atur strategi dalam waktu 1 jam aja. Untuk mengatur strategi 1 jam, itu saksi hidupnya itu Stephen Rumangkang. Nah, sama ada teman juga, ada berapa gitu. Saya hanya seorang diri itu untuk mengatur strategi, untuk merubah situasi. Nah, jam 6 pagi, sirene berhenti. Besoknya coblosan ya, pilihan wali kota ya. Yang menang dari Demokrat. Wah, luar biasa. Jadi itu langsung, waduh, dahsyat. Langsung Jenderal Edi Wibowo berkata, Daud, hantu, sini, siap. Manggil saya kan Lang sini. Nah, ada apa Jenderal? Waktunya kamu cabut setelah bikin gara-gara. Saya langsung naik pesawat pulang ke Jakarta. Izin Jenderal, jangan panggil saya lagi, gua capek. Saya tidak tidur itu. Jadi dalam 1 malam merubah situasi. Itu kejadian di Manado itu. Dan waktu itu langsung Stephen Rumangkang, enggak taunya hantunya pendeta. Jadi memuliakan nama Tuhan ya Pak justru. Kan Pak Edi ngomong, kan pasukan hantu, pasukan siluman katanya. Siapa dia? Iya, dia orang sipil, tapi terlatih, bilang gitu. Dan dia sudah ikut saya udah bertahun-tahun di lapangan, Pak Edi bilang gitu. Langsung saya aturkan strategi, 1 jam aja tuh, Michael. Iya. Langsung suara berubah. Dahsyat. Nah, makanya Pak Edi Wibowo berkata sama saya, Daud, kamu kalau pilihan wali kota ikut atau gubernur? Enggak mau saya. Kenapa? Kamu aturkan strategi. Udah mau saya. Kenapa? Udah resign. Karena jenderal aja saya dipanggil-panggil ke Manado. Capek-capek datang gitu. Aduh, luar biasa. Itu aja. Saya setelah itu, maaf jenderal, jangan ini lagi. Saya udah mau pelayanan gereja gitu, Michael. Pak Daud, kalau dipanggil lagi gimana nih, Pak? Ya, ujung-ujungnya mesti kan suruh model-model seperti itu. Karena kalau dalam tugas itu kan saya itu setiap kali tugas strategi berubah. Saya tidak pernah menggunakan strategi yang lama. Harus lihat situasi gitu loh, Michael. Nah, Michael gimana? Dahsyat, Pak. Ini baru dengar ceritanya satu kota digiring gitu, Pak ya. Untuk menghindari money politik ya sebenarnya. Nah, itu namanya protokol elang. Jadi protokol elang itu terbang, melihat, menunjam langsung, mengambil posisi strategi dan target selesai gitu, Michael. Hikmatnya datang dari mana, Pak? Pertama saya doa dulu. Nah, kedua dari pengalaman kita waktu tugas dulu. Merubah posisi satu kota. Wow. Nah, itu banyak sekali kasus-kasus seperti itu, Michael. Iya, Pak. Untuk jaringan, bentuk sel, jaringan itu pernah terjadi. Tapi itu jangan dibahas lah. Itu masa lalu. Iya. Itu masuk ya, pengalaman hidup saya tuh gini. Pokoknya dalam tugas itu penting niat yang baik dulu aja, Michael. Benar. Nah, jadi kalau Stephen Rumangkang denger ini, mesti dia cerita bagaimana 1 malam berubah suaranya. Tahun berapa itu, Pak? Lupa saya. Wow. Itu pilihan wali kota yang menang Demokrat. Gitu ya. Cukup berapa lama, Stephen? Waktu itu Michael saya perlu waktu 6 jam aja untuk merubah. Wow, 6 jam. Ya itu pasang sirene semua pakai mobil. Itu kalau bukan Tuhan nggak bisa ya, Pak ya. Iya itu. Itu untuk itu kan taktik menghadapi money politik. Kalau orang mau money politik, dengar ambulans sirene gitu kan pada takut.
Itu. Nah, setiap jam tuh strategi harus berubah. Nah, gitu. Makanya dalam tugas saya itu kan saya selalu bikin 3 plan. Iya. Plan A itu sesuai strategi awal. Iya. Plan B, bila ada yang berkhianat, langsung berubah rute. Iya. Nah, ketiga, penting target selesai. Gitu. Iya. Nah, itu ada plan A, plan B, plan C. Wah, kayak di film-film ya, Pak. Nah, itu kan dulu mereka. Sekarang kan sudah pelayanan aja. Kalau dalam pelayanan ada plan-nya, Pak. Tadi kan ada plan A, plan B, itu kan waktu jaga presiden, waktu di bidang. Kalau dalam pelayanan ada nggak kayak nasihat buat para pendengar yang mungkin juga hamba-hamba Tuhan? Kalau dalam pelayanan pada itu, tahun ini kok bisa sukses sih? Kok bisa kayak setiap kali video selalu banyak yang lihat, selalu diberkati? Ada cerita nih, Michael. Ini saya bagikan ya. Ya. Nah, waktu itu saya diajar sama Jenderal Pramono Edi Wibowo. Ya. Waktu itu dia ngomong sama saya, ya. Daud, siap Jenderal. Kamu tidak boleh bikin akun atau channel. Atau Instagram. Siapa ini, Pak? Waktu itu? Edi Wibowo yang ngomong. Oh ya? Oke. Seru ini. Nah, kamu jangan ada channel, jangan ada Instagram, dan jangan ada masuk di media sosial akun sendiri. Oke. Nah, kenapa Jenderal? Udah, kamu lakukan aja, nanti dengan bertambahnya tahun kamu akan mengerti. Iya. Waktu itu saya diomongin beliau itu tahun 2013. Waktu beliau jadi KSAD, Kasat. Ya. Atau 2013 waktu beliau jadi Kasat sebelum pensiun. Ya. Pokoknya ingat, kamu tetap harus jadi hantu. Maksudnya gimana? Orang nyerang kamu, nyerang bayangan aja. Haleluya. Jadi kamu tetap jadi hantu. Gimana hantu gimana, Jenderal? Yaitu orang nyerang kamu tidak bisa. Nyerang bayangan doang. Nah, kamu jangan ada channel, jangan ada akun, jangan ada Instagram. Nah, langsung ya, baru saya mengerti, Michael. Kalau saya punya akun, diserang terus, pusing kepala. Yang jadi kendalanya, saya tidak punya channel. Yang ngupload banyak channel. Jadi kalau nyerang saya, nyerang orang. Channelnya orang. Gimana, Michael? Benar, Pak. Benar. Oh, itu berarti Pak Daud nggak mau itu karena disuruh sama Pak Edi Wibowo ya, Pak? Nah. Oh. Jadi dia ngomong, lakukan aja, Daud. Kenapa? Ya lebih baik kamu jadi hantu, siluman katanya. Jadi diserang, serang bayangan, nggak kelihatan gitu lah. Ibaratnya kalau nabok orang, pakai tangan orang. Haleluya. Jadi orang nabok kamu nggak bisa. Kenapa? Nggak ada Instagram, nggak ada akun, nggak ada Facebook. Iya. Jadi kalau nyerang, Facebooknya orang, channelnya orang, Instagramnya orang. Luar biasa, Pak Daud. Nah, menurut Michael gimana? Benar. Makanya hidup saya happy. Yang nyerang saya bingung sendiri. Mau nyerang di mana? Nggak pernah baca-baca apa, Pak? Nggak pernah baca itu soalnya, Pak Daud. Ya kan? Nggak peduli lah gitu loh. Karena orang mau nyerang saya kan bingung, Michael. Mau nyerang apa, Michael? Iya. Mau nyerang akunnya Michael. Mau nyerang kayak tempatnya Thomas. Iya. Nah, itu yang beritahu Edi Wibowo, Michael. Oke. Waktu saya tanya, lo untuk apa, Jenderal? Udahlah, lakukan aja, nggak usah banyak tanya apanya gitu. Iya. Tapi perintah amanatnya beliau saya lakukan sampai sekarang, Michael. Iya. Jadi nggak akan pernah membuat akun sendiri, Pak Daud? Tidak pernah. Karena itu amanat beliau. Dia ngomong, jadi kalau orang nyerang kamu, nyerang bayangan. Menurut Michael gimana? Luar biasa, Pak Daud. Setuju tidak, Michael? Setuju. Jadi kalau orang nyerang, itu taktik yang luar biasa sih, Pak. Itu namanya kontra namanya, Michael. Kontra intelijen. Caranya gimana, Pak? Pelayanan yang dipakai Tuhan kayak Pak Daud kan yang mengikuti acara ini kan
banyak orang yang mencoba untuk meniru, ya kan? Tapi nggak bisa. Nah, apa rahasianya Pak Daud sehingga Pak Daud bisa sampai hari ini? Ada nggak? Saya belajar itu di sekolah Alkitab ya, Michael ya. Oh, ada seorang anak sekolah Alkitab, dia itu ingin menjadi, kalau yang heboh Benhin, maka dia akan khotbah seperti Benhin. Kalau yang heboh Rehat Bongke, dia khotbah mirip Rehat Bongke. Niru-niru ya. Jadi niru-niru. Akhirnya apa yang terjadi? Tidak pernah jadi, malah gagal semua. Nah, dari situ saya mengerti kita ini harus jadi diri kita sendiri. Oh gitu, Pak. Jadi nggak perlu niru orang, cukup tidak perlu. Tidak perlu. Jadi harus jadi diri kita sendiri. Mengalir aja udah. Dan yang kedua, penting jangan ambisi. Oke. Jangan. Michael gimana? Yang pertama jadi diri sendiri, yang kedua jangan ambisi. Siapa? Dan yang ketiga motivasi. Ya. Ingat kenapa Alkitab itu dikatakan cerdik? Nah, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Betul nggak, Michael? Betul. Nah, arti cerdik itu apa? Memikirkan segala sesuatu yang negatif untuk mengatasinya supaya berhasil untuk dalam suatu hal. Nah, perlu Michael tahu bahwa kenapa Alkitab berkata kita diutus seperti di tengah serigala, betul? Ya, betul. Artinya kita ini harus berpikiran melebihi serigala, kan? Artinya apa? Berpikir negatif. Ya, kita harus mengantisipasi, Pak ya. Berpikir negatif untuk mengantisipasi yang negatif itu. Dan mencari akal bagaimana supaya keluar, betul? Betul. Nah, maka Alkitab tidak pernah berkata tulus dulu. Kalau tulus dulu dimakan serigala, Michael. Nah, setelah cerdik, baru yang kedua, tulus seperti merpati. Nah, tulus seperti merpati ini, Michael, tulus ya. Artinya apa? Motivasi benar, tujuan yang baik, tujuan yang mulia. Gitu. Makanya arti cerdik dan tulus ini itu seimbang. Cerdik itu negatif, tulus itu positif. Nah, negatif di sini adalah untuk mengatasi semua yang negatif, yang terjelek secara otomatis supaya keluar yang terbaik. Karena kan dalam perang itu harus lihat 3, Michael. Pertama adalah cuaca, situasi. Betul? Betul, Pak. Cuaca, lihat apa? Situasi. Kedua, lihat medan pertempuran. Betul? Betul. Nah, yang ketiga yaitu lihat siapa lawannya dan berapa lawannya. Betul? Betul. Nah, makanya 3 ini harus diperhatiin. Makanya Alkitab berkata, cerdiklah seperti ular. Artinya kita berpikir yang terjelek untuk diantisipasi untuk mendapat yang terbaik. Dalam pengamanan khusus juga seperti itu, Michael. Luar biasa. Dalam pengamanan khusus itu, strategi awal adalah memikirkan yang terjelek. Nah, plan A namanya. Plan B adalah memikirkan bahwa itu sudah bocor, bahwa ada pengkhianat. Maka dipikirkan semua yang terjelek. Nah, antisipasi untuk ada yang membelet gitu ya, Pak ya. Iya. Yang ketiga, harus target itu harus sampai tujuan. Apapun alasannya harus selesai. Gitu, Michael. Menurut Michael gimana? Dahsyat, Pak. Mantap. Saya banyak belajar dari Edi Wibowo, Michael. Iya, Pak Daud. Nah, Pak Edi Wibowo juga belajar, tahu dari mana? Dari siapa? Sarwo Edi Wibowo. Papanya, Pak? Bapaknya, Letnan Jenderal Sarwo Edi. Iya. Nah, beliau selalu berkata, kalau saya itu, jadi jangan punya Instagram, jangan punya akun, jangan punya Facebook. Dan kalau bicara, pakai channelnya orang. Gitu ya, Pak ya. Jadi kalau orang nyerang kamu, tidak bisa. Yang diserang channelnya orang semua. Jadi yang saya suka daripada Tony bilang bahwa jadi diri sendiri ya, Pak ya. Karena tapi kadang-kadang kan banyak orang kepingin niru. Contohnya dalam bisnis mereka mau niru, mereka kepingin jadi sama seperti yang lain. Nah, apakah itu salah, Pak, kalau kita meniru orang walaupun itu hanya sedikit?
itu tergantung situasi ya Michael ya. Ya. Tetapi kalau suatu strategi sudah banyak orang tahu, nanti justru kita nanti berhadapan dengan ilmu yang sama gitu. Ya, saya lebih suka kalau ide baru. Suatu ide baru yaitu penting kita punya niat yang baik gitu loh Michael. Ya. Menurut Michael gimana? Yang penting hatinya ya Pak ya. Pokoknya kita nggak ada maksud yang jahat, itu udah cukup ya. Nah makanya kan kalau Michael lihat, perhatiin. Saya kalau di gereja selalu lihat 4 penjuru. Setelah itu pintu keluar, pintu masuk. Ya, selalu oleh kanan kiri. Karena itu dari dulu udah dilatih standar pengamanan gitu Michael. Wow. Dan itu terbawa sampai sekarang Michael. Iya Pak Daud. Nah tapi ya semua kan sudah saya alami lah Michael. Michael baru tahu ya, saya pernah merubah satu kota ya. Iya. Ini ada Michael, ya, tapi tidak boleh saya kasih tahu ya, itu udah masa lalu. Iya. Dalam 3 bulan saya bisa membentuk jaringan berapa puluh ribu orang Michael. Itu pernah waktu diutus sama Pramono Edi dulu. Sejarahnya banyak. Lalu. Sejarahnya Pak Daud tahun ini banyak banget. Dalam 3 bulan langsung punya sel ribuan Michael. Nah, dalam rangka apa itu Pak? Waktu itu kan banyak hal ya untuk pengamanan untuk pilpres, pilkada kan gitu Michael. Tapi kan saya di pasukan senyapnya Michael. Tidak terlihat ya ngaturnya seret jadi gitu loh Michael. Itu masa lalu lah. Wow. Nggak ada ambisi untuk jadi lagi Pak. Maksudnya untuk bergabung. Udah tidak lah. Pelayanan ya Pak. Nah, saya pelayanan lah. Karena apa? Sekarang kan fokus saya itu 3 Michael. Iya. Sekarang itu fokusnya pertama Tuhan, kedua keluarga, ketiga bisnis Michael. Wow. Nah kalau saya kan dari dulu ada bisnis Michael. Bisnis apa Pak Daud? Saya dari dulu kan bisnis tanah Michael. Iya. Oh jual beli tanah ya Pak ya? Iya, tapi saya bukan broker, bukan. Iya. Jadi jual beli tanah itu saya sudah sejak tahun 97 ya Michael. Yang sejak Pak Daud jual pabrik itu kan ya? Sebelumnya saya sudah Michael. Oh iya. Tapi kecil-kecil gitu. Sekarang udah pabrik besar, itu, ya? Pabrik itu saya jual untuk beli tanah yang banyak. Luar biasa Pak Daud. Karena gini Michael. Iya Pak. Kenapa saya bisnis tanah? Iya. Itu karena kakek saya bicara Michael. Iya. Untuk apa kita merdeka? Kalau ngomong aman, zaman Jepang itu aman juga. Yang nyuri dipotong tangan. Kalau polisi tentara, zaman Belanda pun ada polisi dan tentara. Iya. Nah, untuk apa kita merdeka? Supaya kita punya tanah. Maka disebut Ibu Pertiwi. Iya. Nah, tanah air. Nah, disitulah guru saya ngomong. Makanya kalau kamu itu hidup, nomor 1 kamu punya tanah dulu. Iya. Makanya saya tuh sebelum menikah harus punya rumah tanah dulu. Wow. Saya tidak mau menikah karena kontrakan, Michael. Iya. Jadi saya itu menikah biaya sendiri loh, Michael, tanpa orang tua. Tahun berapa ini Pak menikahnya waktu itu? Waktu tahun berapa? Saya tuh nikah tahun berapa lupa, Michael. Karena apa lupa, Michael? Iya. Ya 2004 atau 2000 berapa? Karena itu saya baru menikah seminggu langsung tugas, Michael. Oh. Nah, tapi hebatnya seminggu itu jadi gitu loh, Michael. Jadilah Feli itu. Dahsyat Pak Daud. 1 minggu langsung tugas, Michael. Makanya anak saya kan cerita sendiri kan. Merasakan punya ayah kan baru 3 bulan. 3 tahun. 3 tahun. Gara-gara COVID ini Pak ya. Jadi anak saya ngomong, saya bisa merasakan punya ayah kan baru 3 tahun, Michael. 3 tahun lah, lumayan dah Michael 3 tahun. Ya, lumayan nih Pak itu Pak. Makanya kan istri saya kan kalau saya tugas lagi kan keberatan, Michael. Meskipun ditawarin jangan nih Pak ya. Iya. Kalau lihat situasi, Michael. Kalau kita diperlukan karena keadaan ya mau enggak mau, Michael. Iya,
Benar, benar. Nah, kalau saya itu kalau udah dipanggil sandi sama dipanggil tugas khusus, nah mau nggak mau berangkat, Michael. Penting ada kodenya itu, Michael. Nah, tapi kodenya yang tahu kan saya, Michael. Ya. Loh, Pak Daud, saya baru ingat ini berita-berita di mana-mana tentang varian MU. Nah, ya. Gimana ini Pak? Tanggapan Pak Daud kan? Pak Daud kan tentang corona ini banyak orang dengerin dari Daud Tony. Saya beritahu, Michael. Iya. Untuk mengatasi corona ini, ya, haruslah vaksin yang berhubungan dengan darah manusia. Ya. Nah, setahu saya kan vaksin Nusantara, dendritic cell. Ya. Nah, karena saya kan tahu persis tentang siapa Dokter Terawan, Michael. Iya. Nah, saya dulu pernah diminta untuk nyengkrening dia. Iya. Wow. Itu pada waktu Pak Edi Wibowo jadi Danjen Kopassus. Ya. Di Jantung Nenggala 1. Ya. Nah, waktu itu saya ditugaskan untuk ngecek siapa itu Terawan. Ya. Apakah berbahaya atau tidak untuk Bapak Ibu Presiden. Ya. Nah, karena untuk kepala negara dan ibu negara itu harus dites betul-betul, Michael. Iya. Nah, setelah itu saya bentuk tim, saya screening, saya cari informasi, semua sampai akurat. A1 memang Terawan tuh orang pandai sekali, Michael. Iya, Pak. Itu ya diberkati Tuhan lah, Michael. Iya. Jadi Indonesia itu harusnya bangga punya Terawan, Michael. Iya. Nah, dan saya punya keyakinan kemungkinan besar bukan nih, Michael ya, bukan ya. Kenapa? Sorry Pak, barusan putus. Gimana Pak? Ini bukan suara Tuhan. Ini bukan suara Tuhan. Ya. Bukan suara Tuhan. Insting saya mengatakan yang bisa ngatasi corona nanti ya haruslah dendritic cell itu, Michael. Yaitu darah manusia dimasukkan lagi. Karena teorinya itu sama dengan kakek saya. Waktu kakek saya dalam Perang Dunia Kedua, Michael. Ya. Nah, waktu Perang Dunia Kedua, ya Perang Dunia Kedua ya, Michael ya. Ya. Perang Dunia Kedua itu langsung waktu terjadi Perang Dunia Kedua itu yang selamat dari wabah itu diambil darahnya, ditusukkan ke teman-temannya di bagian kaki bawah semua, Michael. Ya. Dan itu yang darahnya cocok kering, yang tidak cocok keluar nanah demam 2 hari, demam panas, tapi sembuh, jadi antibodi selamat semua. Ya. Nah dari situ kakek saya berkata, nanti kalau ada wabah atau pagebluk, cara ngatasinya ya seperti itu. Ya. Nah kalau dilihat dari vaksin-vaksin itu, saya perhatiin yang sesuai kata kakek saya ya dari vaksin Nusantara, Michael. Tapi belum disetujui loh, Pak. Ya, kita berdoa supaya disetujui. Ya. Tapi yang jelas Terawan ini sangat terkenal di dunia loh, Michael. Iya. DSA-nya kan terkenalnya. Iya, WHO juga mengakui vaksin Terawan Nusantara kalau nggak salah kemarin. Iya, itu kan kelas dunia, Michael. Nah, kalau kelas dunia aja mengakui, kenapa kelas RT tidak mengakui, Michael? Terus gimana nih, Pak? Ngerti maksudnya, Michael? Iya. Kalau kelas dunia aja mengakui, mosok kelas RT tidak mengakui, lah RT-nya gimana? Iya. Nah, tapi gimana Pak ya? Kan kalau belum keluar kan ini jadi pertanyaan buat banyak orang karena ada varian MU lah apa gimana nih Pak? Nasihatnya pada selagi belum ada vaksin ini Pak. Gimana Pak? Saya kasih tahu Michael. Iya. Kan MU ini katakan apa? Vaksin apapun gimana, Michael? Nggak mempan. Nah, gimana cara ngatasinya? Iya. Kita mau ditusuk suntik berapa kali lagi? Iya. Apa mau ditusuk satu kali ini semua? Betul enggak? Hah? Betul, Pak. Nah, jadi yang benar ya menurut saya ya teorinya Terawan, Michael. Iya. Karena itu dari darah manusia gitu. Pokoknya kuncinya ya, vaksin itu harus dari darah manusia, bukan darah monyet. Iya. Itu pendapat saya loh ya, pendapat saya. Iya. Menurut Michael gimana?
Ya, menurut saya juga bagus yang dikatakan pada Tony. Kita dukung vaksin Nusantara karena ini bagus ya Pak dari darah manusia. Nah, tapi kalau ada yang sudah terlanjur nggak ada masalah gitu kan. Tinggal Yang nanti terlanjur nggak apa-apa. Nah, itu. Soalnya mereka kemarin bilang, Pak, gimana nih Pak? Saya udah terlanjur. Saya bilang nggak apa-apa. Nanti tinggal ditambahin tambah jos, ya kan Pak? Iya. 3 kali nggak apa-apa. 10 kali. Aduh, jangan sampai Pak kalau 10 kali. Pak. Sini. Iya Pak. Jadi kita harus doain vaksin Nusantara ya Pak. Iyalah. Iya. Karena Terawan ini diakui dunia loh, Michael. Kalau dunia aja mengakui, masa RT tidak mengakui? Harusnya mengakui juga, ya. RT pun harusnya mengakui. Ya. Soalnya kalau saya baca WHO sudah melihat itu bahwa vaksin Nusantara juga bisa dipakai ya Pak. Mungkin yang bisa-bisa yang sempurna, Michael. Karena dari darah manusia sendiri, sehingga tidak terjadi komplikasi. Iya, kan banyak vaksin tertentu yang ada komplikasi, toh, Michael. Iya. Ada yang efek sampingnya ada, kan betul? Iya. Ada yang lolos, ada yang efek samping, ya itu biasa lah, ya Michael ya. Iya. Kalau darah manusia sendiri kan aman, Michael. Menurut Michael gimana? Iya, Pak. Puji Tuhan. Ya, kita berdoa supaya segera disetujui, Pak ya. Karena ini saya lagi baca. MU sekarang udah sampai Surabaya belum? Hah? Belum, Pak. MU belum. Varian MU ini rasanya belum sampai Surabaya deh. Iya. Kita berdoa lah. Selesai, Pak, ini, Pak ya. Hah? Kok rasanya nggak selesai nih? Saya kan beritahu Michael akan bermutasi terus 5 tahun, Michael. Ini kan baru berapa tahun? Wow. Masih berapa lama, Michael? Iya. Masih lama. Nah, 5 tahun ke atas, di bawah 10 tahun, kasusnya jadi kayak virus flu biasa, Michael. Iya, Pak. Iya. Iya. Penting sehat, Michael. Oke? Oke, jadi Pak Daud nanti kalau vaksin Nusantara keluar, ya pertama mungkin Pak Daud ya yang mau. Nanti saya kasih tahu. Nanti. Tapi kalau dari signal-signalnya ini kelihatannya Pak Daud pasti yang pertama nih. Wah, dahsyat ya. Tenang aja. Santai aja. Nanti saya kasih tahu.